Rp47 triliun arus dana asing yang keluar dari Indonesia, Pak Hadi. Ini kan angka yang cukup besar begitu. Anda lihat apa saja pemicunya? Eee, Kalau saya lihat memang ketidakpastian itu terjadi pada saat, Donald Trump terpilih ya menjadi, presiden Amerika Serikat karena memang kelihatannya itu, policy-policy yang akan dibawakan oleh, Donald Trump ke US itu mungkin agak sedikit menyebabkan, inflation. Karena, kita tahu perang dagang dengan, China ini pasti akan, dilakukan oleh Donald Trump, dan impact-nya itu selalu akan menjadi inflation. Terus ditambah dengan polusi mengenai immigration, kita lihat unemployment di 4%, tapi immigration nanti ditahan atau bahkan ada yang mungkin dipulangkan, itu akan menyebabkan inflation juga. Nah ini yang menyebabkan juga the Fed jadi tidak terlalu agresif untuk menurunkan suku bunga, meskipun kita melihat masih diturunkan 25 basis, tapi ekspektasi tahun depan itu jadi tidak sebanyak yang diperkirakan di awal gitu ya. Mungkin itu paling besar adalah penyebabnya. Dan kita melihat bond yield di Amerika juga kembali meningkat, sehingga arus investasi itu kembali ke Amerika Serikat ya. Baik, artinya ini memang didominasi oleh sentimen dari global. Bagaimana dari dalam negeri? Apakah ada kekhawatiran dari investor asing terhadap suasana di dalam negeri? Di dalam negeri menurut saya juga secara tidak langsung impact dari The Fed itu juga. Karena kalau misalnya The Fed mengurangkan ya target penurunan suku bunga, tentunya Bank Indonesia juga berhati-hati untuk agresif menurunkan suku bunga. Karena yang kita melihat bahwa di Indonesia sendiri secara inflation itu sebenarnya terjaga cukup baik. Tapi yang perlu dijaga itu adalah kekuatan rupiah. Nah kalau rupiah tidak dijaga, mungkin impact-nya secara nasional itu akan lebih besar, sehingga tentunya The Fed akan menjaga saat penurunan itu tetap mengikuti arahnya The Fed gitu ya. Nah secara ekonomi kita melihat juga ada pelemahan sedikit gitu ya, dan juga ada rencana dari pemerintah untuk meningkatkan VAT menjadi 12%, tapi kita melihat bahwa pemerintah mungkin tidak serta-merta langsung melakukannya tanpa ada mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan untuk menjaga supaya konsumsi domestik tetap terjaga gitu ya. Baik, kalau memang sebelum Donald Trump akhirnya resmi menjabat di Januari nanti, kita lihat arus dana asing sudah keluar sebesar ini. Apakah ini artinya ketika Donald Trump menjabat nanti, arus dana asing ini akan semakin besar lagi meninggalkan emerging market seperti Indonesia? Resiko itu ada, tapi menurut saya tetap Donald Trump ini memang selalu di masa pemerintahan sebelumnya itu menyebabkan volatilitas yang tinggi. Tapi at the end of the day, beliau ini kan adalah seorang negotiator yang handal ya. Jadi biasanya itu melakukan bluffing di awal, tapi juga listening to the situation, the real situation gitu. Jadi kita melihat memang ada volatilitas, tapi at the end of the day seharusnya menemukan suatu equilibrium yang baru gitu ya. Apakah akan menyebabkan US atau global market menjadi pertumbuhannya terhambat? Mungkin, tapi kita melihat memang perlambatan itu sudah di-expect oleh market. Kalau Donald Trump menginginkan malah growth, ini akan membalikan global market mungkin tidak sejelek itu. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah global trade. Nah, ini hubungannya dengan trade war yang akan dilakukan oleh Amerika dan China gitu ya. Baik, ini menarik sekali kalau kita melihat sebelum Donald Trump akhirnya terpilih, kita tahu dia punya histori dengan presiden The Fed, begitu, di mana sering terjadi perselisihan begitu. Dan apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi seperti apa The Fed akhirnya melakukan pemangkasan suku bunga ke depannya? Apakah masih mungkin akan agresif lagi seperti di bulan September? Saya rasa seharusnya kita tahu lah bahwa The Fed itu seharusnya independen terhadap government gitu ya, dan selalu bekerja berdasarkan data yang ada. So far data yang ada mungkin masih bisa ada leeway gitu ya untuk menurunkan suku bunga, dan kita masih ada ekspektasi sebenarnya di tahun depan The Fed itu bisa masih menurunkan 75 sampai 100 basis points lagi. Tapi balik lagi itu kan karena respon terhadap pertumbuhan di Amerika. Nah kalau Donald Trump pada saat diinaugurasi jadi presiden bahwa langsung kita tidak akan turun tahun ini, kita akan melakukan beberapa expansion di mana-mana, itu mungkin akan menyebabkan The Fed berpikir lagi gitu ya. Dan global pun juga akan berpikir ini The Fed mungkin nggak bisa nurunin suku bunga karena inflationnya atau growth-nya itu tidak jadi turun gitu kan. Nah ini mungkin pertimbangan antara The Fed sama Donald Trump.
Menurut saya dua-duanya at the end of the day harus to meet somewhere. Tapi the Fed mungkin sifatnya bisa menjadi sedikit ketinggalan kalau begitu ya, karena polisi-polisinya Donald Trump ini kan belum tentu the Fed bisa expect segampang itu gitu ya. Baik. Jadi harus hati-hati tetap. Baik, lalu bagaimana ekspektasi Anda untuk pemangkasan suku bunga di pekan depan oleh The Fed? Saya rasa ada kemungkinan the Fed akan menjaga-jaga dulu, karena kita lihat bahwa inaugurasi Donald Trump ini mungkin akan lebih jelas lagi gitu program-programnya seperti apa. Tapi kita expect ada terjadi 3-4 kali penurunan. Meaning, jadi satu quarter itu mungkin bisa 25 basis. Jadi nggak harus dilakukan di bulan Januari, mungkin di bulan Februari atau Maret gitu ya. Atau mulainya di second quarter. Nah mungkin along the way sampai ke akhir tahun baru bisa sampai 75 basis points dengan 2-3 kali lagi gitu ya. Baik, artinya di 2025 ini hingga akhir tahun lalu akan menuju ke level netral untuk suku bunga The Fed, atau menurut Anda masih akan berlanjut juga di 2026? Mungkin di 2026 ini ada kecenderungan untuk melakukan penurunan kembali. Jadi kita balik lagi ya melihat level inflation di US itu seperti apa. Apakah sudah mencapai targetnya? Dan kondisi global saat ini kan juga nggak terlalu bagus ya. Kita melihat ada di US masih a bit stronger growth-nya dibandingkan Eropa. Nah yang Eropa ini kan weak ya kalau kita lihat. Jadi mungkin nanti secara global akan dilihat kondisi seperti apa dan apakah the Fed masih terus berpikiran untuk menurunkan suku bunga nanti gitu ya. Jadi masih panjang sih untuk 2026 saya lihat. Baik.